Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Filsafat Pendidikan Universitas Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami yang dilakukan di SMA Negeri 8 Yogyakarta dengan tema pemikiran tokoh filsafat pendidikan dan relevansi terhadap manajemen lembaga pendidikan. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Setiawan Wahyani, SD MPD. Selamat menyaksikan. Rayakan hari ini. Halo, kenalin nama aku India Nugliani Putri dengan NIM digit terakhir 059. Aku dari Manajemen Pendidikan semester 1. Temani di Halo guys, perkenalkan nama aku Ayla Dita Putri dengan NIM 3 digit terakhir 052. Halo, kenalin nama aku Atifah dari Rundani dengan 3 digit NIM terakhir 096. walau kita Halo, salam kenal. nyatanya semua tak baik. Halo guys, kenalkan nama aku Jaran Sadila, NIM digit terakhir 063. Dan aku David Widya dengan 3 digit terakhir 056. Dadah. Mencuri ruang dan waktu. Hai, perkenalkan nama aku Nafisa Azahra dengan NIM 3 digit terakhir 058. Biarkan saja kita Halo guys, jadi di sini kita mau observasi filsafat pendidikan di mana teman-teman? SMA Negeri 8 Yogyakarta. sama. Semuanya
pagi semuanya. Jadi kenalin, nama aku India Nugreni Putri. Di sini aku ditemenin sama temanku nih. Aku Jaran Sadila. Dan sekarang kita mau mewawancarai salah satu murid di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Boleh minta kenalan dulu, Kak? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhpasya Maulana Akbar, biasa dipanggil dengan Pasya. Aku di sini sebagai siswa kelas 11 dan kebetulan menjabat sebagai ketua umum OSIS. Nah, jadi sekarang aku mau mewawancarai Fasya tentang gimana sih sekolah ini. Nah, jadi aku ini dari Prodi Manajemen Pendidikan semester 1. Kita mau nanya-nanya nih tentang opini yang kita berikan. Apakah Indi? Nah, yang pertama, kamu suka nggak sih belajar di sekolah ini dan kenapa sih? Oke, kalau masalah ditanyain suka apa enggak, jelas suka. Karena aku ngerasa kalau semisal aku ditempatkan di sekolah yang itu cuman full di akademik aja, aku ngerasa aku bakalan sangat-sangat tertekan. Sehingga di SMA 8 kebetulan selain akademiknya itu sangat-sangat maju, tapi juga sekolah ini tuh lumayan inklusif terkait dengan nilai-nilai atau siswa-siswa yang mereka itu juga memiliki bakat di prestasi non-akademik. Jadi mungkin ya jelas pasti suka, dan berbagai alasan mungkin itu hanya salah satunya aja. Oh, berarti termasuk sekolah favorit juga ya di Jogja? Iya, kebetulan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Oke, selanjutnya apa sih pendapat kamu tentang gurumu dalam mengajar di kelas itu? Oke, kalau masalah guru, mungkin aku ngerasa di sini tuh banyak sekali jenisnya. Maksudnya banyak sekali cara guru itu untuk kemudian mengajar, dan itu semuanya berbeda-beda. Banyak sekali yang mereka itu mengajarnya sangat mencoba untuk kemudian mendekati dan juga membawakan materinya itu dengan cara misalnya ya mendekati siswa-siswanya, atau misalnya secara langsung mereka itu terjun untuk kemudian mencari tahu dan bisa lebih mendekati lagi terkait dengan siswanya. Tapi juga banyak juga yang mereka itu full terkait dengan materi. Nah, kadang ada juga materi yang mana mereka itu butuh guru yang mereka itu benar-benar fokus kepada materi itu, tapi juga dalam waktu yang sama mungkin siswa-siswa itu mereka juga maunya terkait dengan guru yang bisa memahami mereka. Jadi ya kebetulan karena di Delayota itu hampir memiliki keduanya, mungkin kebetulan bisa memenuhi semua kriteria dari siswa-siswanya. oh seperti itu. Oke, Kak Indi lanjut. Lalu pertanyaan selanjutnya, di kelas kamu boleh nggak sih ngomong dan ngasih pendapat kalau lagi pelajaran gitu? Boleh sekali, karena bahkan ada guru yang mereka itu mungkin agak mutung ya istilahnya. Kalau semisal kita itu hanya diem-diem aja, hanya merhatiin doang, jadi mereka kan otomatis pengen engagement dari kita. Sehingga mungkin kalau semisal ditanyakan jelas sangat boleh dan juga sangat dianjurkan, tapi kadang-kalanya juga masih ada beberapa hal yang perlu difilter lagi terkait dengan pendapat kita, karena mungkin kadang guru juga mereka memiliki pandangan tersendiri terkait dengan hal itu. Oke, selanjutnya kalau ada kegiatan sekolah, kamu itu ngikut sendiri apa nanti diajak gitu sama yang lebih tua? Kalau mungkin ada yang namanya kegiatan sekolah dari sekolahnya secara langsung ya berarti. Mungkin kita nggak secara langsung bisa kemudian mengemukakan pendapat kita, tapi setelah adanya pengumuman hal tersebut baru kita bisa mengutarakan apa yang kita pikirkan. Jadi mungkin karena memang kegiatan sekolah itu memang sudah jauh di luar ranah kita sebagai siswa yang mungkin tujuan utamanya itu kan untuk pendidikan. Sehingga kalau semisal ditanyakan terkait dengan apakah kita itu bisa untuk kemudian mengemukakan pendapat, bisa. Tapi kalau semisal menciptakan kegiatan sekolah itu masih belum bisa secara langsungnya. Gitu. Oh ya, Oke, Indi, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kamu guru di sini ada yang ngasih contoh baik nggak sih buat kamu? Oh, banyak kok. Oh, banyak. Nah, mungkin karena kita juga tinggalnya di Jogja ya, jadi sopan santun itu juga bakalan ditekenin banget apalagi di masyarakat. Dan karena SMA 8 itu juga mereka mendorong banget terkait dengan persiapan kita, nggak cuman sebagai siswa tapi juga sebagai anggota masyarakat. Ya otomatis narasi-narasi kayak misalnya ya Hamimayu Hayuning Bawono dan masih banyak sekali lagi itu mungkin juga sangat diterapkan kepada kita, dan guru pun juga secara langsung menerapkan hal itu biar kita itu bisa dapat semacam role model buat bisa untuk kemudian menerapkan hal itu. Oh, berarti attitude-nya sangat baik gitu ya? Betul sekali. Sekian wawancara siswa dari kami. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih juga Kak. Oke.
Oke. Dadah. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atifah Zaizubun Gani dan rekan saya. Dan saya Ayla Adita Putri. Di sini kami dengan Ibu Pipit. Pipit Cahyawulan. Ibu Pipit. Jadi kami di sini ingin bertanya tentang opini guru dari salah satu guru dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan tentang biasanya kalau di kelas cara mengajar Ibu itu lebih banyak kayak ngomong atau berdiskusi dengan siswa. Oke, untuk pembelajaran di kelas kita sebenarnya menggunakan metode yang seimbang. Jadi kita memaparkan materi itu dengan saya memberikan materi, terus setelah itu kita melakukan diskusi karena di dalam kurikulum Merdeka sendiri tidak boleh berpusat pada guru. Jadi siswa itu harus bisa mengembangkan apa yang ingin mereka ketahui tentang materi yang diajarkan. Sehingga di dalam pembelajaran sehari-hari biasanya saya akan memaparkan materi di awal itu secara global atau secara gambaran besarnya. Kemudian saya akan meminta siswa untuk mengerjakan LKPD atau ketugasan dengan mereka mencari sumber informasi yang bisa mereka akses secara langsung, misalkan melalui buku, melalui media online dan lain sebagainya. Itu saya bebaskan, terus di akhir kita akan berdiskusi bersama. Biasanya seperti itu. Begitu Ibu. Ya. Untuk yang selanjutnya, kalau misalnya Ibu siswa itu punya pendapat sendiri, apakah boleh itu disampaikan di kelas, Ibu? Untuk pendapat mandiri siswa ya, berarti kan opini ya, opini dan argumen. Di kelas saya itu cenderung terbuka. Kebetulan saya mengampu PKN dan isu global tentang kepemerintahan, tentang politik, tentang negara itu kan siswa bisa mengakses secara bebas ya kalau sekarang. Nah, itu membuka ruang diskusi ketika mengcompare antara teori PKN dan kondisi nyata di kehidupan sehari-hari. Saya akan membuka diskusi di situ, cuman kita harus tetap pada koridornya. Artinya, ketika kita ada di dunia pendidikan, berarti kita harus tetap menjaga dedikasi untuk pendidikan di bidang pendidikan, terutama karena kita di sekolah atau instansi negeri. Jadi kita tidak boleh menggiring opini nih. Nah, siswa kan harus bisa menyampaikan pendapat dan juga bertanggung jawab kayak gitu. Untuk yang selanjutnya, cara Ibu itu biar suasana belajar tetap hidup dan gak yang ngebosenin gitu gimana ya? PKN itu kebanyakan teori ya, terutama kalau siswa itu biasanya kalau setelah jam istirahat kedua mereka cenderung akan ngantuk, capek dan lelah gitu tau. Biasanya kan pada ndelosor kalau dijelaskan, nggak cuma siswa, kayaknya mahasiswa juga kayak gitu. Nah, itu akan saya berikan stimulus. Jadi di dalam pembelajaran itu ada yang namanya pertanyaan pemantik. Nah, stimulus itu akan saya gunakan untuk menarik minat siswa belajar. Jadi gambaran secara global kita mau belajar apa sih kayak gitu. Terus di beberapa kesempatan selain teori kita juga praktek. Jadi kalau PKN itu prakteknya ngapain sih gitu kan. Nah, di PKN itu biasanya siswa akan membuat kayak video vlog. Jadi misalkan kita membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Mereka akan belajar tentang bagaimana sih keragaman di Indonesia itu digambarkan dalam video. Biasanya seperti itu. Jadi tidak melulu pembelajaran di kelas, tapi juga di luar kelas. Terus ketika di kelas 11 itu kan ada pembelajaran tentang demokrasi. Selain pembelajaran klasikal, mereka juga akan melakukan presentasi. Jadi mereka akan membahas bagaimana sih perkembangan demokrasi di Indonesia, sehingga tidak hanya berpusat pada guru tetapi juga ke siswa melakukan aktivitas secara lebih interaktif. Biasanya seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu sendiri kan sebagai guru PKN ya Ibu. Kalau dari Ibu itu bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun ke siswa? Oke. Yang jelas kalau penanaman nilai-nilai karakter itu kan awalnya memang harus dipaksakan, karena kalau tidak dipaksakan siswa tidak mungkin akan mau dengan sukarela mentaati atau mengikuti pendidikan karakter. Yang pertama saya akan memberikan pemahaman apa sih kedisiplinan itu, bagaimana kemandirian. Saya terapkan juga di dalam metode pengumpulan tugas. Jadi
mau tidak mau tugas harus selesai ketika jam KBM selesai, biar mereka terlatih untuk disiplin dan manajemen waktu, sehingga setelah KBM selesai mereka nggak punya tanggungan untuk mengerjakan tugas lagi, karena kalau ditunda-tunda mereka kan akan ke tambahan tugas yang lain, jadi kayak matematika, fisika yang lain pasti akan tugas, dan itu akan membuat mereka stres di akhir. Biasanya kan sering. Jadi di tugas saya tetapkan kalian harus bisa manajemen waktu, disiplin waktu, selesai KBM tugas selesai dikumpulkan, biasanya seperti itu. Terus saya selalu mengingatkan tentang kedisiplinan. Karena apa? Karena di SMA 8 itu kan punya aturan tata tertib. Biasanya rambut, kuku, sepatu itu selalu saya cek di awal. Sepatunya yang belum dipakai, bajunya yang belum dipakai itu saya selalu cek di awal. Terus yang saya terapkan lagi bahwa pendidikan PKN itu kan tidak hanya teori di dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Jadi selalu saya tekankan bahwa penilaian untuk PKN itu tidak hanya sebatas teori, tapi bagaimana sikap kalian juga di luar kelas. Itu yang membuat siswa biasanya akan lebih berhati-hati ketika bersikap. Oh, minimal ketika ketemu saya gitu ya. Oh, ketemu Bu Wipit harus rapi. Jadi ketika ketemu saya mereka akan lebih rapi, lebih sopan. Nah, itu saya tekankan tidak hanya kepada saya, tetapi juga minta tolong untuk dilaksanakan kepada semua guru, biasanya seperti itu. Karena anak kalau tidak dipaksa itu akan semaunya sendiri, biasanya kayak gitu. Nah, terus di akhir biasanya saya berikan rewardnya berupa penambahan nilai pada nilai rapot. Jadi untuk anak-anak dengan kriteria tertentu itu akan saya beri tanda di presensi, entah plus atau minusnya itu akan saya beri tanda. Jadi nanti di akhir mereka juga akan merasa adil, karena saya sudah disiplin, saya sudah begini kok nggak ada reward. Itu biasanya yang mereka tanyakan. Itu akan saya beri reward dengan penambahan nilai di belakang di nilai rapotnya, biasanya seperti itu. Sudah. Udah? Baik, terima kasih Ibu untuk informasi yang tadi diberikan dan waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Manajemen Pendidikan. Kenalin, nama aku David Nur Hidayat dan temanku Nafisa Azhara. kami mau wawancarai guru dari SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Iin. Oke, Bu Iin. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, bisakah diceritakan sedikit tentang visi dan misi sekolah ini, Bu? Visi misi sekolah terwujudnya lulusan yang berkarakter unggul dalam iptek, berbudaya, peduli lingkungan, berprestasi dan berwawasan global. Oke. Ya. Dari visi itu kita buat nih misinya. 1. Melaksanakan pendidikan berkarakter melalui penguatan 8 dimensi profil lulusan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berbasis sains, teknologi, dan inovasi yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif. Yang ketiga, melestarikan dan mengembangkan budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai budaya daerah istimewa Yogyakarta, yaitu budaya nasional dan budaya global. Yang keempat, mengembangkan budaya peduli lingkungan melalui pembelajaran kontekstual dan pembiasaan. Yang kelima, memfasilitasi murid untuk berprestasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang berwawasan global. Kemudian dari visi itu mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah terlaksanakannya pendidikan yang berwawasan imtak yang menghasilkan lulusan taat menjalankan perintah agama. Yang kedua, terwujudnya lulusan yang berwawasan iptek yang kritis, kreatif, komunikatif, dan solutif. Yang ketiga, terwujudnya lulusan yang berbudaya daerah istimewa Yogyakarta, budaya nasional dan global. Kemudian yang keempat, terwujudnya lulusan yang peduli dan berwawasan lingkungan. Yang kelima, terwujudnya lulusan yang sehat jasmani dan rohani, berprestasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang keenam, terlaksanakan pembelajaran yang berwawasan global. Itu visi misi dan tujuan sekolah kita. Oh ya, Bu. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Nilai apa sih yang paling dijaga di sekolah ini dalam mendidik siswa? Yang pertama, nilai kejujuran. Oh, kejujuran. Nilai kejujuran itu harus ya.
Jadi anak-anak di sini harus punya rasa tanggung jawab, kejujuran, disiplin. Jadi sekolah memang menekankan hal-hal seperti itu, termasuk hormat pada guru, kemudian hormat pada sesama teman, hormat pada tenaga pendidik dan kependidikan. Oh iya Bu. Itu jujur itu harus. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Biasanya kalau ada keputusan penting, cara sekolah menentukan gimana? Musyawarah bareng atau langsung ke kepala sekolah? Biasanya keputusan-keputusan yang diambil kepala sekolah itu keputusan hasil musyawarah. Apakah itu musyawarah dengan wakil kepala sekolah, apakah dengan komite sekolah, ataukah dengan guru-guru. Kalaupun itu berujung untuk kegiatan anak-anak, musyawarah bisa juga dilakukan dengan anak-anak. Jadi kita ada kesepakatan nih dengan anak-anak, misal ya, oh besok itu anak-anak tanggal 3, 4, 5 sampai 6 itu anak-anak punya kegiatan kelas 3 itu TKA, ujian TKA. Kelas 11-nya itu belajar di luar, kemudian kelas 10-nya belajar di luar. Nggak mungkin nih MBG mau dikirim kayak gitu kan. Akhirnya apa boleh kering, ternyata kering pun juga tidak diperbolehkan, hanya boleh 1 hari dalam 1 minggu. Akhirnya kita ketemu sama anak-anak. Akhirnya ketua kelas kita panggil semua di semua kelas itu, kemudian kita berdiskusi bagaimana nih kalau solusinya satu, plan A-nya kamu tidak mendapat MBG, plan kedua kamu dapat tapi pagi harus kamu pindah. Nah, kan akhirnya anak-anak mutusin nggak dapat MBG dulu aja, berhenti. Besok ada lagi setelah tanggal 7 kita mulai pembelajaran. Itu contoh bahwa kita memang bermusyawarah dulu. Oke, terus Selanjutnya, gimana cara terbaik memimpin sekolah supaya guru dan siswa tetap semangat? sebenarnya dalam memimpin itu tetap kita memberikan motivasi ke anak-anak. Motivasi misal kalau belajar, bagaimana sih bahwa belajar itu adalah penting untuk besok di masa depan. Akhirnya kita motivasi nih anak-anak bahwa pendidikan itu mahal. Akhirnya dia harus bersungguh-sungguh mendapatkan pendidikan. Misalnya sampel itu. Jadi mereka tetap ada rasa senang. Kemudian mereka juga sadar bahwa dirinya harus dimotivasi untuk belajar dengan baik. Kemudian Bapak Ibu guru yang mungkin capek atau apapun itu tetap kita kasih motivasi. Kadang kita juga di sekolah ini memberikan suatu kegiatan yang Bapak Ibu guru bisa refreshing nih. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, misalnya 5 bulan kita berkegiatan terus, ada kalanya kita keluar supaya Bapak Ibu juga ada pencerahan, refreshing, akhirnya termotivasi lagi kan. Karena sering dari sini itu Sabtu Minggu kita nggak libur. Betul. Sabtu Minggu nggak libur itu kita udah terbiasa. Jadi Sabtu Minggu yang kemarin itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita ada workshop. Workshop itu di luar dengan anak-anak. Jadi kita nggak bisa nih terus di sekolah terus, ya kan? Tapi tetap kadang ada acara keluar. Nah itu membutuhkan energi yang lebih karena posisi hujan seperti itu kan. Jadi energinya memang lebih dan semangatnya harus ada. Senin itu tetap mereka masuk. Selanjutnya tuh bentuk keteladanan apa sih yang Bapak Ibu coba contohkan ke muridnya, Bu? Yang misal kita datang tepat waktu. Kalau kita datang tepat waktu, otomatis anak-anak akan datang tepat waktu. Nggak enak nih karena Bapak Ibu gurunya juga datang tepat waktu. Misal di pelajaran Ibu akan datang tepat waktu. Kalau misalnya jam 7 kita masuk, jam 7 kurang 5 lah Ibu udah sampai di kelas. Jadi nungguin anak-anak, kemudian kita jam 7 bel itu sudah ada di kelas. Anak-anak berkegiatan yang pertama itu anak-anak akan mengaji untuk yang muslim, kemudian yang non itu beribadah di tempat-tempat yang sudah ditentukan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan literasi. Itu yang dilakukan sebelum guru mengajar. Jadi itu setengah jam sebelum guru Bapak Ibu guru mengajar itu sudah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi di sini ada setengah jam sebelumnya itu sudah dilakukan pembiasaan ke anak-anak tentang bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka terbiasa berliterasi seperti itu. Ya, kalau sebenarnya tuh apakah di kelas itu murid-muridnya tuh boleh seperti boleh berpendapat gitu kalau ada pertanyaan itu? Boleh. Malah justru kita nggak menghendaki anak-anak yang hanya diem. Kita menghendaki anak-anak yang mereka mau mengeluarkan pendapat, mau berpendapat. Bahkan untuk pembelajaran misal ya,
Di sini ibu posisinya wakil kepala sekolah, tapi posisinya juga guru. Nah, di saat ibu mengajar, anak-anak nggak boleh nih pakai HP. Ibu nggak membolehkan anak-anak pakai HP karena kalau mereka pakai HP mereka akan melihat aja sih. Mereka akan banyak melihat di situ dan mungkin melihat nih di Google seperti apa, mereka kan seringnya seperti itu dan itu tidak kita kehendaki. Jadi kita memang tidak membiasakan anak-anak untuk menggunakan HP di saat kita tidak menyuruh. Kalau misalnya kita menyuruh bolehlah mereka pakai HP, tapi di saat mereka harus mengeluarkan pendapat maka kita tidak meminta anak-anak itu menggunakan HP. Otomatis HP akan dikasih di tempat yang khusus. Kamu boleh nanti lihat di kelas bahwa ada tempat khusus nih HP itu dari nomor 1 sampai nomor 36. Jadi anak-anak akan menempatkan HP-nya di situ. Tuh, kemudian tabnya ditutup, laptopnya ditutup. Kita benar-benar belajar ya dari pikiran masing-masing mereka. Bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka berinovasi. Kemudian Bapak Ibu guru juga meminta mereka itu berpendapat. Kalau mereka ibu di kelas nih, mereka nggak mau berpendapat, ibu udah nggak usah pelajar aja, ibu keluar aja daripada kamu nggak mau ngomong kayak gitu. Jadi memang harus mereka berpendapat karena itu adalah cara di saat mereka nanti di perguruan tinggi mereka akan mampu mengeluarkan pendapat, mampu berbicara dengan baik. Itu yang dilakukan. Sekian ya Bu, sudah menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu, sukses ya. Semoga lancar kuliahnya. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai filsafat pendidikan dari beberapa tokoh dunia dan Indonesia, yaitu John Dewey, Ki Hajar Dewantara, dan Paulo Freire, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Ketiga tokoh ini memiliki pandangan yang sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Meskipun berasal dari konteks yang berbeda, namun pemikiran mereka tetap relevan dan bisa diterapkan dalam sistem pendidikan modern saat ini. Tokoh pertama John Dewey, seorang filsafat pendidikan dari Amerika Serikat yang dikenal dengan konsep learning by doing atau belajar melalui pengalaman. Menurut Dewey, proses belajar akan lebih bermakna jika siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar, bukan hanya mendengarkan sebuah teori. Ya, selanjutnya di SMA Negeri 8 Yogyakarta, kami melihat bahwa penerapan gagasan ini tampak jelas. Guru-guru di sana menggunakan metode pembelajaran aktif seperti proyek, eksperimen, dan kerja kelompok. Misalnya dalam pembelajaran sains, siswa diajak untuk melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekolah untuk memahami secara konsisten. Dan selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa sekolah berusaha menciptakan suasana belajar yang interaktif dan menunjukkan kemampuan berpikir kritis sesuai dengan semangat pemikiran John Dewey. Selanjutnya ada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa sendiri dan bertujuan untuk membentuk karakter serta kepribadian yang luhur. Beliau juga mengajarkan prinsip terkenal yaitu ing longsor suntulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Prinsip ini menggambarkan bahwa seseorang pendidik harus bisa menjadi teladan di depan, pembangun semangat di tengah, dan pemberi pendorongan dari belakang. Di SMA Negeri 8 Yogyakarta, kami melihat nilai ini diwujudkan dalam sikap para guru yang dekat dengan siswa, membimbing dengan penuh perhatian, dan memberikan dorongan agar siswa percaya diri. Kegiatannya seperti doa bersama, kegiatan sosial, dan program pembiasaan positif menjadi contoh nyata penerapan nilai Ki Hajar Dewantara di sekolah ini. Jadi pendidikan di sekolah ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai moral yang kuat. Tokoh ketiga adalah Paulo Freire, seorang filsafat pendidikan dari Brasil. Freire menolak sistem pendidikan yang disebut sebagai banking education, yaitu sistem di mana guru seolah-olah hanya menabungkan ilmu pengetahuan di dalam diri siswa tanpa memberi ruang untuk berpikir kritis. Menurut Freire, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dialogis, yaitu guru dan siswa saling berdialog, saling belajar, dan sama-sama mencari makna. Saat kami melakukan observasi, kami melihat bahwa guru di SMA Negeri 8 Yogyakarta menerapkan hal ini. Dalam beberapa kelas, guru memberi kesempatan luas bagi siswa untuk berpendapat, menyampaikan ide, bahkan memberikan kritik secara sopan terhadap materi yang diajarkan.
Lalu, ini menunjukkan bahwa pendidikan di sekolah tersebut mendorong siswa untuk berpikir mandiri, kritis, terbuka terhadap perbedaan selaras dengan pandangan Paulo Freire. Sekian hasil presentasi dari kami, kelompok 5. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak SMA Negeri 8 Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk kami melakukan observasi. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Denny Setiawan Wayowi, SE MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Semoga hasil presentasi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk mengembangkan pendidikan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.